يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Wal maqalatu at-tasi'atu, dan selanjutnya pada maqalah yang ke-9 An Sufyan Ats-Tsauri, dari beliau seorang ulama sufi bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini adalah salah satu guru dari imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau Syekh Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa Syekhu Imam Malik, beliau juga termasuk gurunya Imam Malik, madhab Malikiyah. Beliau Syekh Sufyan Ats-Tsauri berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu turja ghufranuhu. Kullu ma'siyatin, utawi saben-saben maksiat, tiap-tiap maksiat, nasyatin yang tumbuh, ngan syahwatin dari syahwat, ai istiyaqun nafsi ila syai', tiap maksiat yang tumbuh dari syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat adalah istiyaqun nafsi ila syai', rindunya diri, rindunya hati kepada sesuatu, brontone awak maring suwiji-wiji. Semua maksiat yang tumbuh dari keinginan diri itu fa innahu turja ghufranuhu, maksiat tersebut itu bisa diharapkan ampunannya. Wa kullu maksiatin nas'atin an kibrin, dan tiap-tiap maksiat yang tumbuh dari kibr atau dari kesombongan, aida wal fadli, artinya mengaku-ngaku punya keutamaan, iku fa innahu la yurja ghufranuha, itu maksiat yang tumbuh dari kesombongan tidak bisa diharapkan ampunannya. Lianna maksiata iblis, karena maksiatnya iblis, iku kana asluha minal kibr, karena maksiatnya iblis itu asalnya, pangkalnya berasal dari kesombongan. Yas'lamu annahu khairum min sayyidina Adam, ia menganggap bahwa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Wali annal salahu, dan karena sesungguhnya kesalahan Nabi Adam alaihi salam iku kana asluha minasyahwat, kesalahan Nabi Adam ini asalnya berasal dari syahwat, yaitu bisa babi istiyaqihi ila zuqi samrotis syajarah, berontonya, kerinduannya atau keinginan yang amat sangat ila zuqi samrotis syajarah, untuk mencicipi buah dari syajarati khuldi itu. Anman al-manhi, yang dilarang oleh Allah, nganha, dari mencicipi syahwat, mencicipi syajarah. Ya Allah. Kibr itu apa? Kibrun itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya sombong, kalau bahasa Jawanya gumedhe. Definisi dari kata kibr itu adalah huwa isti'dhamun nafsi, yaitu menganggap
besarnya diri, wa ru'yati qadriha, dan menganggap pangkatnya diri, fauqa qadril ghair, berada di atas pangkat orang lain. Sedang wa mafasiduhu, kerusakan yang ditimbulkan oleh kesombongan itu kasirotun, banyak. Minha, itu sebagian dari kerusakan yang diakibatkan karena kesombongan itu, annahu, sesungguhnya orang yang sombong itu yu'dil ghair, menyakitkan orang lain. Wa yaqta'u hibalal mawaddah, dan memutus tali kasih sayang. Wa yattafarraqul qulub, dan memisah hati. Jadi orang lain itu hatinya enggan untuk mendekati orang yang sombong. Akhirnya jiwa-jiwa dan hati-hati dari orang lain itu terpisah darinya. Wa yahmilun nas, dan membuat manusia itu mau ngala bughdi sohibihi, untuk membenci orang yang memiliki sifat sombong. Wa tafaqahum ala azahu, dan sepakatnya manusia itu menyakiti dia, orang yang sombong. Wa minha, dan sebagian dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kesombongan itu, anna sahibaha, sesungguhnya orang yang mempunyai sifat sombong itu la yunqadu ilal haqq, tidak akan bisa diarahkan pada kebenaran. Wala yaqdhimul ghaid, dan dia tidak mampu menahan amarah. Wala yatalattafu fin nushi, dan dia tidak bisa memiliki rasa kasih sayang di dalam menghendaki kebaikan atau nasihat. Wa kafa al-kibru madmumah, maka cukuplah kesombongan. Buruknya dari sifat sombong itu adalah qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh Nabi, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebiji sawi, sebesar atom. Atau dalam ungkapan yang lain, para ulama itu ini tadi definisi dari sifat sombong, atau dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan al-kibru batrul haq wa ghamtin nas, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya Allah. Nah, kesombongan, maksiat yang tumbuh dari kesombongan itu tidak bisa diharapkan ampunannya, karena terkadang orang sombong itu merasa dia itu tidak punya dosa, tidak punya kesalahan seperti iblis ini, karena menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Kemudian iblis menolak perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Kemudian iblis sehingga hari kiamat itu dilaknat oleh Allah karena maksiatnya tadi menentang perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, silakan nanti dibuka mushafnya. Di sana setelah iblis dilaknat oleh Allah, kemudian si iblis ini bersumpah, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Wahai Tuhan,
oleh karena engkau menghukum saya, memastikan saya sebagai orang yang sesat, makhluk yang sesat, maka pastilah sungguh mereka akan aku sesatkan dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian akan sungguh pasti akan aku datangi mereka, anak cucu Adam, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan juga dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan juga dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan juga dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarohum syakirin, maka engkau tidak akan menemukan sebagian besar dari anak cucu Adam itu sebagai hamba yang bersyukur. Nah ini jadi si iblis ini maksiat satu, kemudian nambah lagi, jadi beruntun pada maksiat-maksiat yang lain. Dari awalnya dia menolak untuk bersujud kepada Adam, kemudian setelah dilaknat oleh Allah, si iblis ini tambah marah. Maka tadi disebutkan di definisi sifat sombong itu, wala yaktimul ghaid, orang yang sombong itu tidak bisa meredam amarah. Seperti iblis ini, setelah dilaknat oleh Allah, dia bersumpah akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Bahkan dia mengancam dari berbagai arah penjuru, anak cucu Adam akan dia sesatkan. Maka kemudian beliau Syekh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menjelaskan bahwasanya alam annalaka arba'atum minal a'da, ketahuilah bahwa engkau itu mempunyai 4 orang musuh. Fatahtaju antu jahida mangakulli wahidin minhum, maka engkau butuh untuk memerangi satu persatu dari musuh-musuhmu itu tadi. Ahaduha, yang pertama adalah ad-dunya, yaitu dunia. Wahya, yang disebut dunia itu adalah ghororotun mukarotun, tipu daya yang menipu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan, wala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil ghurur. Janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sekali-kali pula tipuan-tipuan itu menipu kalian atas kelawan Allah, dengan Allah. Artinya dengan mementingkan duniawi kemudian lalai kepada Allah. Wasani, dan yang kedua musuh kita ini adalah nafsuka, nafsu kita sendiri, yaitu tadi syahwat. Di dalam surat Yusuf juga dikemukakan bahwa innan nafsa la ammaratum bisu ilama rahimah rabbi, sesungguhnya nafsu itu banyak perintahnya pada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Karena ada nafsu yang baik, tetapi pada intinya yang namanya nafsu itu adalah wahia syarul a'da, itu buruk-buruknya musuh, itu adalah nafsu kita sendiri. Atau tadi dengan perantaranya yaitu syahwat. Tapi meski demikian, maksiat yang tumbuh karena syahwat, ya maksiat yang timbul karena nafsu, itu masih bisa diharapkan ampunannya, karena orang yang berbuat maksiat atas dorongan hawa nafsu cenderung menyesali kesalahannya dan menyadari kesalahannya.
Kemudian yang ketiga, wasalisu asyaiton, musuh yang ketiga adalah setan. Setan yang berasal dari jin. Ya, di surat Al-Kahfi akan kita temukan sebuah firman Allah yang menjelaskan bahwa yang namanya iblis itu tadi yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam itu adalah kana minal jini fafasakongan amri rabbih. Nah, kalau tidak salah seperti itu ungkapannya, bahwa si iblis ini adalah berasal dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasakongan amri rabbih. Dia itu berasal dari bangsa jin. Dia fasik atau berdurhaka kepada perintah Tuhannya. Yang pertama tadi adalah dunia, yang kedua hawa nafsu, satu nafsu diri kita sendiri, yang ketiga setan dari bangsa jin. Dan perlu kita perjelas kembali bahwa yang dimaksud dengan dunia di sini masih banyak orang yang salah memahami tentang arti dari sebuah kata dunia. Dunia itu biasanya diartikan hanya dengan harta benda. Nah, di sini perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan lagi bahwa yang disebut dunia itu bukan hanya harta. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang disebut dunia itu adalah kulluma ajilah tujadu qoblal maut. Segala sesuatu yang bersifat segera dan bisa ditemui sebelum kita mati, itu disebut dunia. Namun halnya demikian, ada dunia yang tercela, ada dunia yang baik, ada dunia yang berbuah kesengsaraan di akhirat, ada dunia yang berbuah kebahagiaan di akhirat. Nah, contohnya ketika harta kita gunakan di jalan agama, keluarga, anak, istri kita bimbing di jalan yang benar, maka dunia-dunia ini, ya harta, ya keluarga, anak, istri akan menghantarkan kita pada kebahagiaan, baik di dunia sampai di akhirat. Nah, dunia yang seperti ini yang menjadikan kita sebagai sarana beribadah itu bukanlah dunia yang menjadi musuh. Dunia yang menjadi musuh itu adalah dunia yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari norma-norma agama. Yang kedua, yang pertama tadi dunia, yang kedua nafsu, dan yang ketiga setan bangsa jin. Warrobingu, dan musuh yang keempat itu adalah setonul insi, setan dari bangsa manusia. Fahdharhu, maka hati-hatilah dengan setan yang bangsa manusia. Fa innahu asyaddu 'alaika minasyaitonil jin. Karena yang namanya setan bangsa manusia itu lebih berat bagi kamu daripada setan bangsa jin. Li'anna syaitonal jin yakunu adahu bil waswasah. Karena setan bangsa jin itu memusuhi kamu hanya dengan berbisik-bisik, was-was di dalam dada, allati waswisu fi sudurin nas. Tetapi wasyaitonul insi, yang namanya setan bangsa manusia, huwa, setan bangsa manusia itu adalah rafiqus su', kawan yang jahat. Yakunu adauka bil muwajjahah. Dia memusuhi kamu dengan menghadap kepada kamu. Wal muayanah, dan terang-terangan. La yazalu yatlubu alaika wajhan, dan dia tidak henti-hentinya mencari kamu.
dari berbagai penjuru. Yarudduka ngamma anta fihi, dan dia menolak atau melawan kamu dari yang sekarang, keadaan yang sekarang kamu berada. Contohnya ya lagi enak-enak ibadah, lagi enak-enak jadi ustadz, tiba-tiba datang teman yang jahat. Ngapain jadi ustadz? Enggak ada hasilnya, mendingan kamu kerja ke sana, ke Malaysia, ke Singapura, dapat duit banyak. Nah itu setan bangsa manusia itu. Yarudduka ngama anta fihi. Nah, kemudian di dalam surah Al-Hajr ayat 39 sampai 40 ini untuk melengkapi pengetahuan kita tentang permusuhannya iblis kepada kita. Dia bersumpah lagi di dalam surat Al-Hijr ini. Lihatlah sebagai bahan perenungan kita bahwa yang namanya kesombongan itu terus-menerus menumbuhkan maksiat, terus-menerus menumbuhkan kedurhakaan. Seperti maksiatnya iblis ini. Kembali dia bersumpah di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Wahai Tuhan, oleh karena Engkau menghukumku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, maka pasti sungguh mereka anak cucu Adam akan aku hiasi di bumi. Wala ghawiyannahum ajma'in, dan pasti akan aku sesatkan mereka semua. Ajma'in itu artinya semua. Semua akan disesatkan. Tapi ada pengecualian, dia berkata illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari golongan mereka yang ikhlas. Nah, perlunya kunci daripada perlawanan iblis kepada kita supaya kita selamat adalah kita melatih diri untuk senantiasa berbuat dengan dilandasi keikhlasan. Hanya itu satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita dari tipu daya iblis. Setiap kita beramal baik itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Nah, apabila kita sudah terlanjur melakukan suatu kesalahan, maka jangan putus asa untuk meraih rahmat Allah. Jangan putus asa untuk meraih ampunan Allah. Apalagi kesalahan kita yang berasal dari syahwat ini tadi. Pasti apabila kita bertaubat, pasti akan Allah ampuni. Lain halnya dengan kesalahan-kesalahan kita yang berlandaskan sebuah kesombongan. Karena biasanya orang yang sombong itu tidak merasa bahwa dirinya itu bersalah. Nah itu kesalahan yang paling besar adalah itu, ketika dia merasa tidak mempunyai kesalahan. Ya Allah, inilah penjelasan yang kita kaji malam ini bersama-sama. Semoga dengan kajian ini benar-benar membawa manfaat dan membawa kebaikan, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi siapa saja yang berkenan menyimak kajian ini. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab.